Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan nama saya Anindita Ahadah. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 38 Kota Bandung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, batch 1 kategori 2 dengan nomor induk mahasiswa 523211351 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja secara online dengan tema meyakini kitab-kitab Allah dan subtema menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran pada siswa kelas 8. Berikut ini video yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya bisa ditingkatkan dan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 8I. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan pembelajaran PAI ya pada hari ini. Gimana semua kabarnya, sehat? Sehat. Oke. Teman-temannya ada yang tidak masuk hari ini? Nabil. Fahmi kemana? Fahmi kurang tahu kalau Nabil dispen. Oh, dispen. Ada yang sakit tidak? Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Berarti ada yang izin dan ada yang dispen ya. Berarti semuanya kelas 8I siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Asyifa, silakan Asyifa. Sebelum mengerjakan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi yang penuh berkah ini, kami menyatakan puji syukur padamu atas segala nikmat-Mu yang melimpah. Ya Allah, berikan kami kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Timpakanlah ilmu yang bermanfaat dan hikmah dalam setiap apa yang kami pelajari. Jauhkanlah kami dari rasa malas dan kebingungan. Jadikanlah hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima ilmu. Ya Allah, berkatilah usaha kami dan semoga setiap pengetahuan yang kami peroleh kami gunakan untuk kebaikan dan untuk menggapai cita-cita. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran berikut ya. Di sini yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan konsep iman kepada kitab-kitab Allah dan perannya dalam rukun iman. Yang kedua, kalian juga dapat menunjukkan sikap toleransi terhadap kitab suci agama lain dan memahami pentingnya mencintai Al-Quran. Yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan hal-hal yang dapat meneguhkan iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita akan fokus kepada tujuan pembelajaran yang ini, yang di tengah ya. Jadi hari ini kita akan coba belajar ya tentang sikap toleransi terhadap kitab suci agama lain dan memahami pentingnya mencintai Al-Quran. Oke. Selanjutnya, tadi Ibu sudah sebutkan ya, pertanyaan pemantik ada berapa kitab-kitab Allah yang kalian ketahui? Ada 4. Nah, ada kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Oke, semuanya sudah paham dan semuanya sudah hafal ya tentang kitab-kitabnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang apakah sudah siap presentasi? Sudah? Oke. Kalau sudah siap, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing di depan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Melia Hasan dari perwakilan kelompok 1 visual. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok visual tentang apa itu sikap toleransi dari umat Islam kepada agama lain menurut Al-Quran. Di tugas pertama ada soal, tuliskanlah 3-5 contoh sikap toleransi yang ditemukan dalam Al-Quran. Yang kelompok kami temukan ada 3. Yang pertama, menghormati perbedaan agama. Yang kedua, bersikap adil kepada non-muslim. Dan yang ketiga, menjaga ucapan dan perilaku. Di soal yang kedua, ada soal tentang sertakan kutipan ayat dari Al-Quran atau referensi yang mendukung. Kutipan dan penjelasan yang pertama adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6.
Penjelasan pada ayat ini adalah menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalani keyakinan tanpa paksaan. Di kutipan yang kedua ada, dan janganlah kamu mencela satu sama lain. Surah Al-Hujurat ayat 11. Penjelasannya adalah sikap saling menghormati dalam komunikasi sangatlah penting untuk menciptakan suasana toleransi. Di kutipan yang terakhir atau yang ketiga adalah Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Penjelasan pada ayat ini adalah menegaskan pentingnya berbuat baik dan adil kepada semua orang tanpa memandang perbedaan agama. Di soal ketiga adalah carilah 2-3 contoh konkret yang dapat dihubungkan dengan nilai toleransi, baik dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman masyarakat. Pengalaman yang kami dapat ada 3. Yang pertama, kegiatan antaragama di masyarakat. Di beberapa komunitas sering diadakan acara dialog antaragama yang melibatkan berbagai kelompok, seperti seminar atau diskusi. Ini menunjukkan upaya masyarakat untuk saling memahami dan menghormati perbedaan. Contoh konkret yang kedua adalah toleransi di lingkungan sekolah. Dalam sekolah yang memiliki siswa dari berbagai latar belakang agama, kegiatan seperti perayaan Hari Besar Keagamaan secara bersama-sama dapat kita semua lihat sebagai bentuk toleransi. Misalnya, siswa Muslim dan Kristen merayakan Idul Fitri dan Natal secara bergiliran. Dan contoh konkret yang ketiga adalah pengalaman pribadi. Di lingkungan tempat tinggal saya, ada keluarga non-Muslim yang sering ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan mengunjungi kami. Hal ini menciptakan hubungan yang baik dan saling menghormati antar tetangga yang berbeda keyakinan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dulu ya. Oke. Anak-anak, teman-teman semuanya tadi sudah paham dengan yang dipresentasikan oleh Asyifa. Tadi ada nggak ayat yang kalian ingat tentang toleransi tadi? Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, di sini kalau misalkan kita berteman dengan sesama ya, walaupun bukan beragama yang sama dengan kita, asalkan tidak mengusik satu sama lain itu boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah saling mengaruhi, saling memprovokasi dan lain sebagainya ya. Nah, berarti selain dari surat Al-Kafirun ada surat apa lagi tadi? Al-Hujurat dan Al-Mumtahanah ayat 8 ya. Penjelasannya cukup jelas ya? Siap. Ada yang mau ditanyakan dulu dari presentasi dari Asyifa? Tidak ada, cukup ya. Berarti sudah sangat jelas. Oke, terima kasih Asyifa. Silakan boleh duduk kembali. Oke. Anak-anak, kita beralih ke presentasi berikutnya ya. Tadi dari kelompok visual sudah. Sekarang kita ke kelompok auditori ya. Kelompok auditori ini mereka sudah membuat podcast ya tentang toleransi beragama yang mereka ketahui ya. Nah, sekarang kita persilahkan kepada kelompok auditori untuk maju ke depan. Kepada siapa perwakilannya? Anabel. Oke, tepuk tangan buat Anabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anabel Mara Elisha, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menampilkan video hasil dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di sini kami akan menanyakan pertanyaan berkaitan dengan toleransi. Jadi pertanyaan pertama adalah, tuliskan 3-5 contoh sikap toleransi yang ditemukan dalam Al-Quran. Baik, seperti yang saya temukan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala an abidu ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, tadi itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Lanjut, ada nomor 3 yaitu Contoh sikap toleransi di sekitar kita masyarakat. Contoh sikap toleransi di sekitar masyarakat diantaranya yaitu yang satu ada menghormati tempat ibadah, yang kedua ada bekerja sama dalam proyek kemanusiaan, dan yang ketiga toleransi terhadap kepercayaan pribadi dan sebagainya. Nah, nomor terakhir adalah nomor 4 yaitu Contoh toleransi di sekolah.
atau toleransi di sekolah, diantaranya yaitu tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman saat bergaul, dan sebagainya. Baik, segitu aja pertanyaan dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah pentingnya kita menjaga sikap toleransi terhadap agama, suku maupun ras sesama manusia. Seperti yang dijelaskan di surat Al-Kafirun ayat 1-6, di mana kita dituntut tidak memaksakan diri untuk memilih hak masing-masing dalam kepercayaan pribadi. Oke, terima kasih buat Anabel. Alhamdulillah sudah dilakukan presentasinya sangat baik tadi. Tugas podcastnya juga sangat luar biasa ya, keren gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengaplikasikannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Anabel boleh duduk kembali. Anak-anak, sekarang kita beralih ke kelompok terakhir yaitu kelompok kinestetik nih. Ya. Dan sekarang kita akan menyaksikan video vlog dari kelompok kinestetik ya. Silakan, boleh diwakili oleh siapa? Iya, silakan. Boleh maju ke depan, tepuk tangan untuk Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Novita Dewi, perwakilan dari kelompok 3 yaitu kelompok kinestetik. Di sini saya akan menampilkan hasil vlog dari kelompok kami. Woi, Kristus, kalau kalian jangan gua dong. Maksud lu apa? Udah gua. Oh, ini ada apa? Kamu pilih dia. Dia jangan ngalangin jalan aku. Menurut surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Jadi sekarang kalian harus saling memaafkan ya. Maafin aku ya. Ya, maafin. Kok bro, kamu kayak gitu sih? Bro, aku gini, bukan gini. Ada putih ini. Kamu pilih ya, Ya, berdoanya kayak gini. menghormati perbedaan agama. Terus surat Al-Kafirun ayat 6 untuk agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan keyakinan itu. Tidak kalian membenci. Itu kita maaf lagi ya, udah tahu. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari video tersebut adalah yang pertama, toleransi beragama merupakan sikap yang penting karena menghormati keragaman latar belakang, pandangan, dan kepercayaan. Lalu yang kedua, toleransi beragama dapat mewujudkan harmoni dan kerukunan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, toleransi beragama dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Anak-anak, setelah kita menyaksikan tadi penampilan atau tugas-tugas dari kelompok masing-masing, kita akan coba melaksanakan ice breaking dulu ya. Nah, peraturannya, jadi silahkan yang namanya ibu panggil itu berdiri dan menyebutkan nama dan kata-kata positif hari ini, lalu menunjuk temannya yang lain. Jadi kalau setelah menunjuk teman yang lain boleh duduk, baru teman yang ditunjuk berdiri dan menyebutkan nama dan kata-kata motivasinya. Jadi semuanya harus konsentrasi. Bisa ya? Siapkan kata-kata motivasinya, kata-kata positifnya. Jangan sama dengan teman-teman yang lain. Kita mulai ya. Ice breaking hari ini silahkan dimulai dari Asyifa. Nama saya Asyifa Amelia Hasan. Kata-kata motivasi dari saya adalah jangan pernah menyerah dalam melakukan suatu usaha. Yang akan saya tunjuk Dina. Nama saya Dina Destianti. Kata-kata motivasi dari saya adalah jangan mengejar kesempurnaan tetapi kebahagiaan yang sejati.
Naura. Perkenalkan, nama saya Naura dari kelas 8I. Kata-kata motivasi dari saya, jika mau berprestasi, kita harus belajar dengan giat. Sampailah sekarang kita kepada kegiatan asesmen sumatif, atau Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang hari ini kita pelajari, ya. Barusan sudah dikirim di grup, ada link sumatifnya, silahkan dibuka dan dikerjakan ya. Kita mulai mengerjakan sumatifnya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, alhamdulillah anak-anak kita sudah melaksanakan asesmen sumatif ya. Di sini hasilnya beragam. Ada yang sudah paham, ada yang masih belum paham. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan lakukan evaluasi lagi untuk di pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah namanya kita hidup tidak sendiri ya. Tidak hanya satu seragam agama yang ada di sekolah ini, di lingkungan kita ya. Ada berbagai macam ya, ada yang muslim, ada yang non-muslim ya. Ada yang dari suku Jawa, Sunda, atau dari yang lain sebagainya, maka kita harus menerapkan sikap apa? Toleransi ya. Toleransi itu sangat penting untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan ingat ya, dari surat Al-Kafirun ayat berapa tadi? 6. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau misalkan kita berteman dengan teman kita yang berbeda dengan kita, itu tidak apa-apa asalkan kita tidak saling mengganggu, kita tidak saling membuli, kita tidak saling mengejek ya, karena kita harus hidup rukun dalam beragama ya. Setelah ini silakan dilakukan refleksi, atau silakan tuliskan pesan dan kesan kalian di link yang sudah Ibu kirimkan di Jamboard ya. Silakan, boleh nulisnya menggunakan aplikasi notes ya. Jadi silakan kalau misalkan mau ditambah, bisa nambah notes yang ini nih. Silakan diklik ini, boleh ditulis nama dan kelas baru. Nah, halo hai seperti ini ya. Silakan dimulai untuk menulis refleksinya. Belajar tentang kitab-kitab Allah mengajarkan kita untuk lebih mendalami ajaran agama, memahami kehendaknya, serta menjadikan hidup lebih bermakna. Hebat ya Ilham, terima kasih. Ada lagi? Belajar hari ini sangat bermanfaat karena mengajarkan saling toleransi sesama agama. Ya, terima kasih Jainal. Ada lagi? Nama Anabel ya. Hari ini adalah semoga kita bisa terus menerapkan sikap toleransi. Ya, betul. Terima kasih. Nah, Asyifa, kesimpulan dari pembelajaran hari ini seru karena bisa mengetahui apa itu toleransi agama dan mempelajari Al-Quran ya. Oke. Cukup ya, berarti hari ini gimana pembelajarannya, seru nggak? Bermanfaat nggak? Mau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, harus ya, bukan mau, wajib menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Alhamdulillah kita sudah beres ya pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih 8I sudah sangat semangat belajar hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan PAI berikutnya ya, dengan materi yang berbeda lagi. Semangat belajarnya terus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.